Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada pada malam hari ini. Kita masih diberi kesempatan dalam hadir bersama-sama di gedung serbaguna Desa Harapan ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 14 Hijriah. Kemudian salam dan sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Adapun susunan acara kita pada hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, pembukaan Islam berlangsung. Kemudian yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan Bapak Kepala Desa Harapan. Yang keempat, termasuk inti yaitu ceramah agama yang disampaikan oleh Ustaz Muhammadin. Kemudian yang terakhir penutup. Jadi itulah rangkaian kita pada malam hari ini. Baiklah, langsung saja kita masuk acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Azhari. Adapun surat yang dibaca yaitu surat Al-Ahzab ayat 21, kemudian ayat 38 sampai dengan 42. Kepada Ustaz Azhari kami persilakan untuk mengucapkan. Kemudian nanti saudara bawahnya adalah Ibu Nazira. Silakan. Anak yang لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها
اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. Kepada Allah dari godaan syaitan yang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang mendapat apa yang telah mereka janjikan. Maka di antara mereka ada yang bunuh, dan di antara mereka ada pula yang membunuh, dan mereka tidak berubah menjadi. Dan tak kala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan kebenaran. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, Alhamdulillah Tuhan. Mudah-mudahan yang membaca yang mendengar keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Desa dan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita dapat hadir pada malam hari ini berkumpul di balai pertemuan kantor desa Tanjung Harapan dalam satu rangkaian acara yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah. Salawat beri salam, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak-banyak kita berselawat atas beliau kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pada kesempatan ini Pak Ustaz Muhammudin yang akan mengisi ceramah pada malam hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Ketua BPD Desa Tanjung Harapan beserta anggotanya, Bapak Sekdes beserta seluruh staf kantor Desa Tanjung Harapan. Yang saya hormati Bapak Ketua RPM, Bapak Kepala Dusun, Bapak Ketua RW, RT Sedesa Tanjung Harapan dan juga pengurus masjid dan juga tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, ibu-ibu kader, ibu-ibu PKK dan juga anak-anak yang kami banggakan, juga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Saya banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini, telah meluangkan waktu untuk hadir pada malam hari ini dalam undangan kami. Semoga saya ulangi, dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya andaikan tempat yang kami siapkan kurang berkenan, mungkin agak sedikit panas walaupun dibantu dengan 4 biji kipas angin. Tapi mudah-mudahan dengan semangat kita mensiarkan Islam pada peringatan Maulid Nabi ini, mudah-mudahan kita semakin semangat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga kita bermohon kepada Allah SWT, mulai dari kurang lebih masuk 2 minggu kita sudah memasuki zona hijau untuk Kabupaten 3 ya, khususnya. Tapi namun tidak menutup kemungkinan kita tetap selalu waspada, selalu mentaati protokol kesehatan. Ini juga untuk kepentingan kita bersama. Kita bermohon mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita kembali ke kehidupan yang normal seperti semula. Mungkin selayaknya kita mungkin terbiasa bertemu dengan kawan-kawan atau dengan saudara kita dan melakukan salam, atau mungkin kita berkumpul-kumpul. Mudah-mudahan dengan pandemi ini tak berlalu, kita balik lagi ke new normal seperti semula. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin tak banyak yang dapat saya sampaikan mengingat hari sudah pukul 8. Jadi setelah ini kita dengar bersama-sama ceramah pada dasarnya mungkin sekilas tentang Maulid Nabi. Mudah-mudahan nanti yang saya sampaikan dapat kita terima atau kita teladani dengan baik. Mungkin saya itu saja dapat disampaikan. Terkurang dan terlebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Guru Mulyas yang telah memberikan sambutannya. Dan Bapak Ibu yang dikawal pada selanjutnya kita mendengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustaz Muhammudin. Kepada Pak Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, dan saya muliakan Bapak Kepala Desa dan juga Pak Sekdes dan seluruh staf di lingkungan Desa Tanjung Harapan, Bapak RT RW, para orang tua kami, dan juga pengurus masjid surau yang dalam lingkungan dan kawasan Desa Tanjung Harapan. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah karena pada malam ini kita masih dalam suasana Maulid Rasul. Desa Tanjung Harapan bisa melaksanakan dengan semeriah ini. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersyukur, Allah jauhkan daripada sifat kubur dan takabur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dijatuhkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya mulai, suara jelas. Ya, enggak ada eho di depan. Ya. Macam nak nyanyi. Ya. Ya. Eho kurang dikit. Sebelum saya mulai, kenapa gadis tak pakai pantun, saya pakai pantun. Ya. Jadi Bapak Ibu, Desa Tanjung Harapan ini satu-satunya desa di Lingga yang saya amati. Mantap. Satu-satunya desa yang sudah bertahun-tahun melaksanakan majelis taklim. Ya, dari surau kecil pindah ke ruangan ini, pindah ke ruangan terbuka. Artinya berarti masyarakat dan staf kantor desa ada peningkatan. Mudah-mudahan dengan istiqomah yang majelis itu tidak hanya malam-malam hari besar Islam, itulah yang membuat desa ini berkah. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk Pak Gadis yang baru saya beri bantu. Maka saya diam tadi, saya mikir apa bantu. Gadis Tanjung Harapan bernama Irwansyah, betul? Orangnya ganteng dan baik hati. Saya ulang lagi lah. Gadis Tanjung Harapan bernama Irwansyah, orangnya ganteng dan baik hati. Desa Tanjung Harapan memang luar biasa. Semoga selalu mendapat ridho ilahi. Balas. Ya, mau. Masalah ke amplop. Ya, penceramah tidak boleh menerima amplop. Haram. Isi ya, Bim. Ya. Jadi yang kita bahas pertama, orang sebut maulud, ada maulid, ada milad. Ini harus didudukkan dulu. Mana yang betul? Semua betul. Maulud betul, maulid betul, milad betul. Cuma ada memang perbedaan dalam bahasa Arab. Kalau maulid itu waktunya, berarti 12 Rabiul Awal. Ya. Kalau maulud orangnya, orang yang dia lahir siapa? Nabi Muhammad. Milad itu suasananya. Dalam bahasa tren kita sebut ulang tahun. Jadi mana yang betul? Semua betul. Maka nak mana? Nak maulid Nabi? Atau nak kemana? Nak maulud Nabi? Nak bagaimana kak? Nak milad Nabi? Semua betul. Maulud, maulid, milad. Yang tak betul, mulut. Nak kemana tu? Nak maulud Nabi. Makanya sampai sini dua kemungkinan. Kalau tak makan dia berbual. Kenapa? Karena mulut Nabi. Ini harus didudukkan. Ya, itu pertama. Ya, maulud, maulid dan milad, ulang tahun. Jadi Ustaz boleh ulang tahun. Kan berkali-kali kita terang di majelis tadi. Boleh. Yang tak boleh itu cuma satu, tiup lilin. Cucu kita ulang tahun, undang teman dia, baca doa selamat, kasih makan kue, kasih jajan, itu namanya sedekah jariah. Anak-anak itu, Pak, anak-anak polos itu tanpa dosa, doanya makbul. Karena dia tidak ada kepentingan di dalam doa. Maka setiap tahun buat cucu kita, anak kita ulang tahun dengan cara berdoa, makan kue, undang teman-teman. Yang tak boleh tiup lilin. Jadi kenapa ganti tiup kompor saja? Ya. Jadi tidak usah dibilang mau ulang tahun itu haram, tidak. Caranya aja kita rubah. Nah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini
menjadi rahmat sekalian alam. Ya. Nah, dalam tradisi Maulid pertama saya akan terangkan Al-Barzanji. Kenapa? Karena pengalaman saya keliling-keliling ikut berzanji, hampir mayoritas sudah usia di atas 50 tahun. Apakah kita yakin 30 tahun ke depan kita berzanji masih dibaca di dapur? Wallahu a'lam. Dan ini adalah tradisi yang dari dulu sudah dijaga ratusan abad tahun yang lalu. Pertama saya ingin sejarah Maulid Nabi, hadis terkuatnya bahwa Nabi berpuasa pada hari Senin. Lalu Nabi ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasul, kenapa berpuasa hari Senin?" "Aku memuliakan hari kelahiran itu." Karena Nabi dilahirkan pada hari Senin. Nah, Nabi memuliakan hari kelahirannya dengan berpuasa. Lalu berjalannya waktu sampailah kepada abad ke-300 Hijriah, dari kalangan ulama Sunni, ini tadi di Masjid Syarul Huda saya terangkan, ya, itu memeriahkan hari kelahiran Nabi. Ya, ini dari pendapat Sunni. Ada juga yang bilang Syiah, tapi yang paling terkuat adalah kalangan Sunni atau Sunnah. Memeriahkan hari kelahiran Nabi, sampailah sekarang kita baca Al-Barzanji. Maka dalam kitab Al-Barzanji, doa penutup disebut Syekh Ja'far Al-Barzanji. Jadi jangan sekali-kali menyalahkan kitab Al-Barzanji. Nah, itu dibaca. Lalu ulama mengirim, ya. Jadi pada abad ke-300 itu ulama Irak mengirim kitab Majmu' Syarif yang kita sering baca. Di toko-toko itu banyak jual, ya, ke Kesultanan Aceh Samudra Pasai, dan itu dibaca sampai sekarang kita baca. Itu awal cerita. Nah, ulama Aceh Kesultanan Samudra Pasai membalas kiriman kitab itu dengan mengirimkan rempah-rempah. Jadi kalau sekarang sibuk berdebat tentang Maulid Nabi, sudah ketinggalan zaman. Ini sudah diatur dan diamalkan, sudah disiarkan oleh ulama-ulama tertentu. Kita sebagai anak cucu Nabi Adam, Nabi Muhammad, tinggal memuliakan. Salah satunya dengan Maulid Nabi pada malam ini. Ya, Anda boleh berdebat, boleh berbeda pendapat, tidak setuju dengan Maulid Nabi, tapi jangan menyalahkan kita, jangan menjustifikasikan kita yang Maulid Nabi mengatakan masuk neraka. Na'udzubillah. Intinya kita malam ini adalah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya bacakan cuplikan kitab Al-Barzanji. Ya, mungkin sudah pernah dengar. Ya. Orang baca Barzanji kan sedap. Ustaz, apa tak itu mekik? Mekiknya ada dua. Ada yang mekik belajar, ada yang mekik tak belajar. Yang merusak film ini yang mekik tak belajar. Mekik sana dia, mekik sana. Orang diam, dia pun masih mekik. Saya pernah tanya, itu apa yang itu mekik? Entah, tapi ikut aja lah. Ini yang merusak lah. Saya kan sering berzanji, ya. Maka baca Asyraful. Tapi kita tidak memahami rawi ini. Ustaz, berarti kami selama ini berzanji ini tak dapat pahala? Dapat. Secara tidak langsung Anda mendengarkan berzanji, baca berzanji, dalam hati sudah niat memuliakan Nabi. Walaupun tidak tahu arti secara seluruh, tapi hati sudah mengikat kepada Rasul, memuliakan Nabi Muhammad. Maka kitab Al-Barzanji pertama yang dibaca itu apa? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi al-jannatu wa na'im wa sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Itu yang pertama. Tapi kan tak ada arti. Al-jannatu wa na'imuha, dan adapun surga beserta kenikmatan surga, sa'dun, penuh dengan kemuliaan. Jadi kita selalu berdoa untuk masuk surga. Untuk siapa surga itu? Liman yusalli, untuk orang yang selalu mendirikan sholat dan membaca sholawat, ya. Wasallim wa yubarik alaih, dan mendapatkan keberkahan kepadanya. Jadi setiap hari kita membaca sholawat Maulid Nabi ini, kita intinya memuliakan Nabi dan meminta masuk surga. Siapa ulama besar yang doanya sangat lucu? Kalau kita
sibuk berdoa nak masuk surga, tanpa kita sadari apakah pantas atau tidak kita masuk surga. Tapi ada ulama besar yang kita tidak tahu bahwa sebenarnya dia adalah ulama sufi, yaitu Abu Nawas. Orang hanya tahu bahwa Abu Nawas adalah orang yang cerdik, yang lucu-lucu cerita. Tapi ada doa Abu Nawas yang tidak pernah dibuka maknanya. Itu yang sering kita baca. Ilahi las apalah? Kulil firdausi ala wa la aqwa ala narir jahimi fahabli tawbatan waghfir zunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Apa artinya? Ilahi lastulil firdaus, wahai Tuhanku, aku tak pantas memasuki surga Firdaus. Kenapa Abu Nawas merasa tidak? Sinilah letak kesupian Abu Nawas. Kalau kita sibuk, ya Allah masukkanlah saya ke dalam surga, padahal sholat setahun sekali, sedekah setahun sekali. Abu Nawas taat, ya, tapi dia merasa tidak pantas masuk surganya Allah, karena dia merasa dia banyak salah dan dosa. Namun dia juga benar, wala aku ala naril jahim, tapi aku tidak sanggup menerima siksa neraka jahim. Jadi mereka bilang, jadi kau nak masuk mana? Nah, akhirnya dari kalangan Islam liberal, ya, mengatakan bahwa Abu Nawas adalah Mu'tazilah. Ustaz, siapa Mu'tazilah? Mu'tazilah adalah orang yang tidak mengakui ada surga dan tidak mengakui ada neraka. Maka kalau baca di buku, di referensi ada istilah al-manzilah baina manzilatain. Ada satu tempat di antara dua tempat, itu berarti Mu'tazilah. Dan itu ulama sepakat sesat masuk neraka. Kan ada Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Ya, mana agak tinggi dikit, Pak. Ya. Tak paham ngangguk-ngangguk ya. Mu'tazilah. Orang menganggap bahwa Abu Nawas Mu'tazilah, tak mau masuk surga, tak mau masuk neraka. Padahal Abu Nawas merasa tidak pantas masuk surga, tapi tidak kuat menerima siksa neraka. Begitu tawaduknya Abu Nawas. Ya. Wahab taubatan, maka terimalah taubatku. Waghfir zunubi, dan ampunilah dosa-dosa. Ya. Jadi begitu mulia. Jadi mudah-mudahan malam ini kita dapat berkah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Puncaknya di sini, Pak. Ya, yang tadi Pak Kadis bilang sekelumit tentang kelahiran Nabi. Karena banyak baca tadi, namun tak tahu. Di rawi keempat, walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Ketika genap 2 bulan syahrun, Nabi Muhammad di dalam perut, ya, Qamariyah. Menurut pendapat yang masyhur dari ibu Nabi Muhammad, hamilnya Nabi Muhammad 2 bulan di dalam perut. Tufiya bil Madinatil Munawwarati Abu Abdullah. Wafat bapaknya Nabi Muhammad yang bernama Abdullah. Jadi 2 bulan dalam perut bapaknya wafat. Jadi ibu-ibu kalau lagi hamil jangan pula berdoa, ya Allah, cabutlah nyawa suami saya, ya Allah, biar anak saya lahir macam Nabi Muhammad, tak ada bapaknya. Itu sering makan sumpah. Ini derajat Nabi Muhammad. Tak bisa disetting dia pula berdoa supaya suami dia meninggal. Jadi 2 bulan Pak di dalam itu. Kenapa dia meninggal? Wa kana qad intaza bi aqwali bani alim min at-taifatin najariyah. Bapak Nabi Muhammad bersilaturahmi ke Taifah, suku Najjar, ke sanak saudara. Karena zaman dulu tidak ada HP. Kalau sekarang kita istri hamil, ya kan, menantu kita hamil, kita telepon sanak saudara minta doa selamat, baca doa 7 bulan. Kalau orang dulu tidak ada, maka Bapak Nabi Muhammad berkeliling sanak saudara minta doa supaya istrinya sehat, anaknya menjadi anak soleh-soleh. Karena saking capeknya sakit. Ya, dilanjutkan. Wa makasa bihim syahran sakiman yu'anuna sukmahu wa syakwa.
ditimpa sakit yang sangat parah selama 1 bulan. Akhirnya wafat. Lanjutkan lagi. Walamma tamma min hamli ala rajul 9 asyhurin qamariyah. Ketika ibu Nabi Muhammad hamil 9 bulan genap menurut hitungan qamariyah. Jadi perempuan hamil 9 bulan itu sudah sunatullah. Nabi Muhammad pun di dalam perut kurang lebih 9 bulan. Makanya kenapa Nabi Muhammad ditanya, wahai Rasul, siapa orang paling dimuliakan? Rasul jawab, ibu. Siapa lagi Rasul? Ibu. Siapa lagi Rasul? Ibu. Kenapa Rasul tidak bilang sekali, 5 kali atau 10 kali? Kenapa 3 kali? Karena 3 ini ada rahasia pada perempuan. Pertama, perempuan hamil. Betul? Kedua, perempuan melahirkan. Ketiga, perempuan dan 3 hak prerogatif ini paten tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Perempuan hamil, Pak, 9 bulan. Bapak-bapak balik dari kantor, Pak Kades balik dari kantor, sampai ke rumah anak buah yang kecil bawa tas. Kira-kira tas ransel ini dibawa ke WC atau ditinggal di kamar? Tinggal di kamar, betul Pak. Dari balik motor, dari kebun, tas taruh di dapur, baru masuk WC. Tetapi ibu hamil 9 bulan pernah nak masuk WC, perut taruh di kamar. Baru saya, aku nak berak. 9 bulan. Telentang, susah, terlungkup, apalagi 9 bulan. Itu derajat perempuan hamil. Hasil penelitian yang mengatakan perempuan melahirkan itu hamil, melahirkan bagaikan dipatah tulang rusuknya. Boleh tanya ibu-ibu sudah melahirkan. Kadang-kadang kita paling sedap betul kakak itu lahir. Kita cuma nengok. Dia yang merasakan. Hasil penelitian mengatakan bagaikan dipatahkan tulang rusuk. Begitu sakitnya perempuan melahirkan. Tapi walaupun dia tahu sakit, perempuan bisa mengulang sampai 3 kali. Bahkan ada yang punya anak 10. Itu hebatnya perempuan. Bahkan di Kuta tempat saya pernah punya anak 15. Tapi orang meninggal. Anak dia cerita waktu lebaran, bapak ni, kau ni anak siapa? Kata dia kan. Anak Pak lah kata dia. Karena saking banyak anak Pak lah dulu. Siapa anak siapa? Dia tak tahu cucu. Anak siapa? Karena anak-anak lah besar-besar, lah berumah tangga, kumpul Idul Fitri. Salaman-salaman, dia nanya dengan anak mereka, kau ni tua ni, anak siapa? Karena bapak usia 15. Hebat perempuan. Dia tahu melahir itu sakit, namun dia berani mengulangi berkali-kali. Betul Bu? Betul lah Bu? Kita laki-laki Pak, apa yang paling sakit dalam hidup? 2 je. Hah? Lepaskan 2 je. 2 ya, keluarga berencana. Kita laki-laki apa yang paling sakit dalam hidup? Kan nyebut tadi apa nih? Tak usah kita sebut. Tahu kan apa yang paling sakit? Laki-laki dalam hidup tahu. Berani ngulang sampai 2 kali, ampun Pak. Cukup sekali itu. Berarti perempuan lebih hebat. Jangan sekali-kali menyakiti hati perempuan. Sekali saja menyakiti hati perempuan, jangan harap kita bisa masuk surga. Walaupun memang perempuan diciptakan nyakit hati. Memang perempuan diciptakan nyakit hati Pak. Ya. Yang kalau belanja, laki-laki cari satu kedai, tapi dalam kedai ada 3 barang yang dicari. Baju berapa, celana berapa, oke, 10 menit selesai. Satu kedai 3 barang dapat. Perempuan terbalik dia Pak. Dia cari satu barang ada di 10 kedai. Maka laki-laki tidak mau menemankan istri yang belanja. Daripada berkelahi, ya kan, tawar sini sampai 1 jam. Jilbab tak dapat juga. Jilbab 100 tawar 50. Kurang duit, dia minta duit kita pula kan. Tapi perempuan hebat. Ya. Mana tadi? Hamil 9 bulan. Dilanjutkan. Wa ala zamani ayyan jari'anu sodah. Kadang kota Mekah pada saat itu tidak bagus. Gersang. Kadang sudah ibadah haji umroh, sekarang melihat begitu indahnya Madinah. Begitu damainya kota Mekah, penuh dengan berkah. Maka disebut Harumain. Ya. 2 tanah haram, Mekah dan Madinah. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, gersang, tandus. Nah, setelah Nabi Muhammad dilahirkan, maka sekarang menjadi cerah. Sampai kita pun di bumi Nusantara ini mendapat berkah. Nah, ini puncaknya pada malam itu,
حضر أمه ليلة مولد آسية ومريم بنسبة من الحزينة القدسية. Jadi ibu Nabi Muhammad ingin melahirkan pada malam itu dua perempuan suci, nisbatun qudsiyah. Siapa dua perempuan itu yang menemani ibu Nabi Muhammad? Maka perempuan melahirkan memang harus ditemani. Pertama siapa? Asia. Ini kemarin ibu Sani pernah saya terangkan bagaimana. Asia, perempuan suci dijamin masuk surga. Tapi dia punya suami, na'udzubillah. Siapa nama suami dia? Fir'aun. Jadi kalau ada nengok istri soleha, terus suami dia begadul, berarti dia masih ada satu geng. Ya. Seterusnya dia Asia, soleha, tetapi punya suami Fir'aun. Na'udzubillah. Dijamin masuk surga. Yang kedua, Maryam, perempuan suci, dijamin masuk surga tanpa menikah atas izin Allah, punya anak. Siapa nama anaknya? Isa alaihissalam. Siapa nasab bapaknya Maryam? Satu-satunya manusia biasa, bukan nabi tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran, Ali Imran. Satu-satu manusia biasa yang bukan nabi tapi namanya disebut di dalam Al-Quran, maka disebut Ali Imran. Jangan Ali Imran, banyak MC di MTQ itu banyak. Peserta akan membacakan surah Ali Imran. Aduh, kacau. Ali Imran. Ali itu keluarga, Imran berarti keturunan Imran, Maryam. Jadi perempuan suci yang mendampingi kelahiran Nabi Muhammad. Nah, saya 3 anak saya melahir, saya mendampingi. Ini kan sering saya ulang cerita ini. Anak saya pertama dokter bilang, Ustaz masuk, dampingi istri supaya Ustaz tahu bagaimana sakitnya perempuan melahirkan. Dalam hati saya, dia pula ceramah kita. Saya kemana ya Pak? Begitu anak saya lahir, saya menangis. Saya terharu melihat begitu hebatnya perempuan bisa melahirkan seorang manusia yang suci. Satu sisi saya menang. Kenapa? Karena tali pusat anak saya melilit. Apa sebabnya? Waktu istri saya hamil, saya sering ceramah. Macam ayat apa itu telah saya pakai. Apa itu hati-hati nanti tali pusat. Betul lah. Kalau orang saya sering ceramah pakai Mak mertua bilang jangan dibuat macam itu. Betul lah Bu? Nanti tali anduk ya, tali pusar anak melilit. Ustaz tak percaya. Ustaz tak percaya. Tak ada muka. Ya, maka saya tak pernah lagi pakai muka. Ya, aku bilang ini apa itu tadi? Betul lah. Dia baru dulu. Hah? Dia baru dulu. Ada baru ini ya. Bahaya. Tak murah tu. Dan melahir. Mana harus didampingi perempuan dia kuat, ya, supaya dia punya semangat. Nah, barulah puncaknya. Wa qala al-maqalu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'na usana. Ada satu orang berjanji mahallul qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan duduk sebelum dapat telur merah. Duduk tak apa. Ya. Pada saat itu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam, maka lahirlah pada malam itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuran, bercahaya bumi. Ya talakna usana, berkilau seluruh penjurunya sampailah hari ini. Makanya orang pada saat baca ini mahallul qiyam, kita diminta berdiri, orang berjanji kan, maka dibaca salawat sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa? Memuliakan kelahiran Nabi Muhammad. Datang bupati, gubernur, kantor desa, MC mengatakan para hadirin dimohon berdiri. Bapak gubernur telah tiba di kantor desa. Manusia saja kita berdiri, apalagi Nabi Muhammad. Maka orang berjanji itu dia berdiri Pak. Barulah baca. Kalau yang orang tua, betul Pak? Saya dapat 2 aja. Saya lebih dari dapat lagi. Ya. Tapi kalau di Jambi Pak, ya lebih sedap lagi. Kalau di Jambi dilombakan sampai MTQ provinsi. Saya waktu di pondok, saya lawan dengan bapak saya. Bapak saya Kabupaten Batanghari, saya Kabupaten Muara Jambi. Kata orang hantam saja nanti. Dia serupa ni. Asyara
Jangan tidur. Apa artinya asyraqal badru alaina? Telah terbit. Kepada siapa? Kepada kita. Siapa dia? Badrun. Badrun itu rembulan yang diilustrasikan, dikiaskan kepada Nabi Muhammad. Kita kan sering anta syamsun, anta badrun, anta syamsun wahai Nabi Muhammad, engkau lah bagaikan sinar matahari, anta badrun, kau bagaikan cahaya rembulan. Dalam asyraqal badru alaina, telah menerangi kami semua. Maka ibu-ibu baca selawat lomba mana bagus ini. Tapi pernah saya kasih tahu, kadang-kadang ibu-ibu lomba mana nih, Pak, dia tak tahu pula bahasa Arab. Baking dia yang merusak. Tantung ya Nabi salam alaika, kan tak? Ya Rasul salam alaika. Baking yang merusak tu baru. La. Pak tahu Pak, dalam bahasa Arab arti la itu tidak. Wahai Nabi, kami bersalawat kepadamu. Ya Nabi salam alaika, wahai Nabi, kami kirim salam kepadamu. Bakingnya bilang tidak. Oh kalah, betul lah. Oh saya coret, baking rusak. Ya Allah, kan gitu. Satu lagi, kalau ada pejabat datang, jangan nyanyi rebana. Ya dana, ya dana. Dapat ada dana. Obatnya minta dana. Banyak ini punya ya dana. Ya, baca selawat yang bagus-bagus saja. Selawat baca. Jadi itu Pak. Ya, supaya kita ini senang dalam memperingati Maulid Nabi. Ya, jadi Pak Adi ngelomba ibu rebana, tengok betul baking. Baking ini merusak Pak. Aku lah bagus-bagus rusak berarti. Ya, dah. Selesai baca berjanji. Kenapa berdiri memuliakan Nabi Muhammad? Orang Melayu antar hidang talam bulan. Dalam kitab-kitab adab makan dan minum, Rasul mengatakan jangan ngambil lauk cengkam gitu. Apa yang depan kita pula yang diambil. Ada? Betul, itu hadis Rasul Pak. Maka orang tua dulu supaya tak beradab pakai talam bisa dihentak. Meja makan di restoran sekarang ambil sunnah Rasul tapi sakit hati. Begitu kita ambil ayam, kawan tuh putar sama dapat sambal. Ya. Talam tuh Pak. Itu maksud Melayu itu. Ya. Nah, sendoknya ada dua. Boleh tengok orang jemputan. Sudu dia berapa? Dua. Apakah tuan rumah tidak punya sudu? Punya. Tapi ada makna yang tersirat. Orang-orang tua saya tanya, kenapa tuh? Satu untuk berkuah, satu untuk bersambal. Bukan. Begitulah orang tua dulu mengajarkan. Kalaupun dia lupa membaca doa makan, setidaknya dia ingat dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tapi kan tak banyak yang tahu. Itulah hebatnya orang tua. Dia makan tapi syahadat tetap. Sendok dua. Piring berapa? Lauk ada 4. Lauk 1, sayur 1, kue 1, buah 1, 4. Apa? Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Ada yang 5, rukun Islam. Ada yang piring 6, kue, terus buah, lauk yang 3, tambah lagi cuci mulut 6. Rukun iman. Yang tak ada 7. Tak ada. Itu kubulun namanya. Saya belum pernah nemukan 7. Yang ada batas 6. Tak tahulah kalau Bapak pernah nemukan. Saya cuma nemukan paling banyak 6. 7 tak. Dari situ orang tua sudah mengajarkan. Diantarlah hidang pada saat Maulid Nabi. Maka kiai-kiai kami di Jawa mengatakan, kalau Maulid Nabi, antarlah makanan yang sebaik mungkin. Karena yang kita persembahkan adalah memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad dan melayu sangat luar biasa. Itu mengantar hidang. Kalau Pak Kadis paham cakap saya, paham lah bukan? Ya memang mulai dekat jam dia kan. Dia kalau dalam ilmu mantik Pak ini disebut kalau itnam. Dia nyinggung aja. Maksud dia ada makan hidang pada sebenarnya. Gitu. Kalau tak ada kita cukup sekian. Kalau ada kita agak lama dikit. Ya. Pak Azman, saya kisah hidang dia Pak. Ya. Saya pernah jemputan. Itu menimbulkan fitnah. Ya, tanya aja Brodi fakta. Kami dijemput habis zuhur. Senang hati Pak, jamaah Zulfah. Ya kan idam sudah teridam. Tutup pakai koran. Saya baca zikir. Ya.
Ada yang satu baca tahlil. La ilaha illallah. Saya dari berpikir itu saya ada curiga. Sebenarnya makan nasi pun tidak benar. Kalau idam itu sayur itu Pak Heru, kan pasti kita cium. Pasti kita cium. Kipas. Tapi dari mulai itu sampai tak ada dicium. Apa adalah perubahan? Saya curiga. Kawan ini yang umrah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Orang itu buka kipas. Dia terperanjat. La ilaha illallah. Buka kacang. Hak nih Pak. Saya tak jawab. Saya pelaku sejarah. Saya pelaku sejarah. Maka saya berani sampaikan. Dia terperanjat. La ilaha illallah. Buka kacang. Ya, jadi makan Pak. Itulah sifat kita. Makan bubur kacang nyumpat. Makan itu tak boleh Pak. Karena tak suka diam. Makan bubur kacang habis. Berat apa? Rupanya tuan rumah mengeluarkan idam. Apa Pak? Yang bubur kacang makanan pembuka. Idam makanan inti. Terakhir keluar buah karena dia orang kaya. Oh, anak kota apa itu makanan pembuka. Pada muka. Nak dimakan perut lagi nak. Tak dimakan. Apa? Jangan berburuk sangka. Kita sering makan berburuk sangka. Siapa orang yang sering kita sakit kucing? Bapak makan ikan tambang kucing nengok. Nengok. Kucing tentu. Ya. Kucing ini sentak. Apa nengok? Ya, jadi kembali supaya tak ngantuk. Saya pun agak lapar. Kalau dibawa bisa makan lain. Ya, nah intinya kita memperingati Maulid Nabi. Ustaz, macam mana ada saudara-saudara kita yang tidak suka? Silakan. Anda tidak suka dengan Maulid Nabi, silakan. Tapi jangan menyalahkan kami yang sudah diajarkan nenek moyang kami menggunakan Nabi. Silakan. Kita berdebat dalil boleh, tapi jangan memutus silaturahmi. Saya sedikit aja ilmiah. Hadisnya, kullu bid'atin dolar. Ad-dolar itu bid'ah. Itu kan yang sering disampaikan di video-video tentang Maulid Nabi. Setiap yang bid'ah masuk neraka. Tunggu. Pelajari ilmu hadis. Hadisnya mengatakan setiap yang dibaru-barukan, yang diberbid'ah, dolaran. Sesat. Setiap yang sesat masuk neraka. Tidak ada 100%. Saya cek seluruh hadis itu tidak ada yang masuk kullu bid'atin finnar. Setiap yang dibaru-baru pasti masuk neraka. Tapi dia dipotong. Setiap yang baru itu sesat. Ada kata sesat. Artinya kalau dia yang dibaru yang dibuat itu tidak sesat, namun memiliki nilai positif dan ada masalah untuk kita silakan. Bahkan itu menjadi nilai pahala. Baru disambut setiap yang sesat masuk neraka. Itu kita sepakat. Setiap yang sesat pasti masuk neraka. Maka supaya kita tidak sesat, dalam sholat kita selalu berdoa membaca Al-Fatihah waladhdallin. Jangan jadikan kami orang-orang yang sesat. Itu doa kita. Maka sampai sekarang mudah-mudahan sampai akhir hayat hidayah Islam masih tetap kepada kita. Amin. Karena itu yang kita baca terus waladhdallin, supaya kita tidak dijadikan orang-orang sesat. Silakan Anda. Ustaz, saya tak sepaham Maulid Nabi. Saya tak suka baca berjanji. Tapi saya di rumah saya berpuasa. Saya sedekah pada anak yatim. Saya baca Quran. Mantap. Berarti Anda tetap memuliakan Nabi Muhammad, bagus. Dan dia tak mengalah. Itu saya hormat. Ini sudah tidak mengamalkan sunnah Nabi. Di mana-mana berdebat menyalahkan kita yang melakukan maulud Nabi. Itu berarti dia tidak cinta kepada Nabi. Na'udzubillah. Apa yang paling penting? Intinya banyak-banyak bersolawat. Maka orang-orang tua dulu, apa amalan? Banyak solawat. Karena solawat itulah yang membawa manfaat, membawa syafaat kepada kita semua. Ya. Jadi Bapak Ibu, terakhir, apa yang harus kita amalkan? Itu ajaran Rasul. Sidik, amanah, fotona, tabligh. Sidik, jujur. Maka ada di sidik. Itu paling jujur, Pak. Mudah-mudahan sehat tadi ya. Sudah 60 tapi masih ganteng saya. Kenapa? Karena rajin berkebun.
Ya, kalau saya jadi bupati saya angkat dinas perkebunan. Kalau saya tanya cucu dia kemana? Atuk kemana? Ke kantor dinas. Dinas apa? Dinas perkebunan. Apa? Manen Cempedak. Ya. Sidik, jujur. Ustaz, boleh bohong? Boleh. Tapi demi kebaikan. Contoh, hadisnya ada. Rasul pada saat makan, istri nanya, wahai Rasul sedang. Padahal masakan itu tak sedap. Inilah masakan yang kau masak selama ini paling sedap. Begitu Rasul pergi ke masjid, mohon maaf kalau saya tak hilap, ini Aisyah mencicip, menangis Pak Siti Aisyah. Rupanya masakan dia tak sedap, tapi Nabi Muhammad menjaga perasaan. Kalau kita kok melayang betul. Tapi musim corona, istri masak sedap tak sedap telan Pak. Jangan bilang apa benda yang kau masak ini tawa lebih. Dia nelfon puskesmas. Puskesmas jemput suami saya. Suami saya kena. Salah satu ciri corona hilang indra rasa. Jadi sedap tak sedap telan. Rupanya istri memang masak tak ngasih garam. Nanti istri makan sumpah. Sidik, jujur, ya, insyaallah kita ajarkan kepada anak cucu kita jujur. Anak sekarang Pak dia kan pandai jawab. Sejarah-sejarah Nabi kita ajarkan, ya. Walaupun kita Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, pada tahun gajah, karena ada serangan pasukan gajah. Tapi Allah tidak izinkan dikirim kembali burung apa? Abil, saya pernah ceramah di satu SD. Burung apa anak? Burung punai. Betul nggak? Apa? Tidak salah. Karena tidak ada yang mengajarkan dia sejarah. Ya. Untung pada saat itu ada gajah. Kalau sempat di Mekah itu ada pelanduk, itu bakalan juga. Jadi tahun itu harus kita ajarkan. Sidik, amanah, dapat dipercaya. Maka Nabi Muhammad dapat gelar Alamin. Pada usia kurang lebih 30 tahun, Ka'bah kena banjir. Batu Hajar Aswad lepas. Berkelahi di kepala suku ingin mengangkat Hajar Aswad. Berkelahi, berebut. Akhirnya dibuat keputusan siapa yang subuh pagi paling dulu dia masuk ke Masjidil Haram, maka dia yang punya hak untuk mengangkat Batu Hajar Aswad. Maka dikirimlah intel untuk memantau. Rupanya Nabi Muhammad lah pagi-pagi itu tersebut yang pertama sebelum dia akan menjadi Rasul masuk ke Masjidil Haram. Akhirnya semua kepala suku sepakat, wahai Muhammad, kami sepakat kau dapat gelar Alamin. Maka kau lah yang mengangkat Batu Hajar Aswad. Tapi Nabi Muhammad langsung membentangkan sorban. Diangkat di Hajar Aswad di tengah-tengah, diajaklah seluruh kepala suku itu mengangkat bersama-sama. Itulah mulianya Nabi Muhammad. Dia tetap mengajak yang lain. Situlah semua kepala suku hormat. Maka dapat gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Oh, kalau saya dapat itu Ustaz lah kami percaya. Begini. Nabi tidak. Sidik, amanah, fatonah, cerdas. Dalam waktu kurang lebih 23 tahun Islam bisa tersebar luas. Mekah 10 tahun, Madinah 13 tahun. Seluruh peneliti muslim dan muslim mengatakan Nabi Muhammad Nabi paling cerdas. 23 tahun Islam bisa tersebar sampai ke Dabu Singkir. Dalam peta itu Pak, tak ada Dabu Singkir. Kalau peta dunia. Tapi dengan berkah Nabi Muhammad dapat kita memeluk agama Islam. Cerdas tu. Sidik, amanah. Tapi Ustaz katanya Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan itu mukjizat. Kalau sempat Nabi Muhammad bisa membaca dan menulis, maka akan membenarkan pendapat kafir Quraisy, karena orang kafir Quraisy menganggap Al-Quran yang kita baca itu adalah karya tulis Nabi Muhammad. Nah, kalau Nabi Muhammad bisa membaca, ya masyarakat bisa saja memang tulisan Nabi Muhammad, tetapi terbantahkan dengan Nabi Muhammad mendapat gelar ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Mustahil orang yang tidak bisa membaca dan menulis bisa menulis Al-Quran yang suci. Maka sekarang Al-Quran itu kita baca, jangan ditengok saja. Begitu nikah aku terimalah nikahnya Siti binti Abdullah dengan seperangkat alat sholat. Sebuah Al-Quran tidak pernah dibaca sampai mati, dibayar tunai. Maka Al-Quran jadi hiasan di rumah. Itu apa nikah? Itu tangkal hantu, supaya hantu tak masuk dalam. Hantu memang tidak masuk ke dalam rumah, karena yang di dalam rumah sudah jadi saya tak cakap. Hantu kan sendiri.
Ibu-ibu ngaji pun berat cobaan. Malam Jumat baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Anak di rumah sudah dia Sadaqallahul Azim. Ya, jadi cobaan. Sidik amanah patanah tabligh menyampaikan. Ustaz, kami tak bisa ceramah, siapa bilang? Selama ini kita ajarkan kepada anak kita makan tangan kanan, ya kan? Semua hal baik-baik masuk rumah, ucap salam dengan orang tua sopan, itu dakwah. Kalau kita tidak ajarkan, siapa lagi? Di sekolah cuma dari jam 7 sampai zuhur selesai. Itulah dakwah kita minimal kepada anak sendiri. Jadi amanah patanah tabligh. Ya, mudah-mudahan kajian singkat ini dapat memberi wawasan kita semua. Dengan berkahnya kita melalui Rasul, ya, kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Dan kita tutup dengan baca salawat badar. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah kawan salam bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin billah bi alil badi ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sedikit saya sebut teringat salat badar ini. Memang Pak di dalam kitab Berzandi ada kelemahan. Di salat badar cuma tertulis salawat badar, tidak ditulis pengarangnya. Banyak orang menganggap bahwa salawat badar ini ditulis oleh ulama-ulama Arab, padahal tidak. Ini ditulis oleh ulama asli Indonesia, Kiai Haji Ali Maksum dari Pulau Jawa pada tahun sekitar 60-an. Dia dapat mimpi melihat ada pasukan berjubah hijau, berputih-putih. Dia datang ke ulama-ulama besar, apa maksud mimpi? Oh, itulah gambaran pasukan perang Badar. Akhirnya dia menulis salawat ini dan ditasihkan oleh seluruh ulama-ulama besar, maka disebutlah salawat Badar. Inilah salawat yang dibaca oleh pasukan Laskar Hizbullah di pesantren Tebu Ireng, ya, tempat saya sekolah dulu, untuk mengganyang PKI pada tahun 65. Maka itu kita baca. Nah, tafsirnya salatullah salamullah ala Toha. Toha itu nama lain daripada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita baca salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, dalam hati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yasin itu Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Habibullah, kekasih Allah. Dalam hati kita baca sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad. Maka kalau baca Yasin pada malam Jumat, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, dalam hati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, salawat ini paling gampang, hampir mayoritas kita bisa. Jadi di rumah ayun cucu, salatullah salamullah. Ngayun istri belum nak tidur pas tua ya. Cukup sekian, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan majelis kita berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انا نسالك السلامة في الدين والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق ودعوة قبل الموت
ولك مغفرة وعلى الموت اللهم أذن ليلا في سكرة الموت اللهم أذن ليلا في سكرة الموت والنجاة من النار وعفو عن السلام اللهم بارك في ليلتنا وبارك في موتنا وبارك في رزقنا وبارك في أولادنا اللهم بارك فينا اللهم بارك فينا اللهم بارك فينا اللهم اصرف عنا البلاء اللهم اصرف عنا البلاء اللهم اصرف عنا البلاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Sekian memaksa dari salat khilafah. Saya tutup dengan dua berkatun. Umat Islam wajib salat 5 waktu. Ibadah haji dilakukan di kota Mekah. Marilah kita hidup selalu bersatu agar hidup beriman berkah. Itu berkah. Ya, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang sama-sama lah kita tidak mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian terima kasih kepada Ustaz telah menyampaikan dan membantu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang telah menonton ini mendapatkan pahala Nabi ya Rabbal Alamin. Baik, sama ditutup dengan satu doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.